Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat. Hari ini kita akan membahas soal prediksi CPNS 2023, di mana pembahasannya berkaitan dengan soal-soal TIU. Ya, untuk materinya yaitu tes kemampuan verbal. Pembahasannya yaitu sinonim atau persamaan kata. Nah, seperti apa bentuk-bentuk soalnya? Teman-teman bisa ikuti dari awal sampai selesai. Mari sama-sama kita ikuti. Tes intelijensi umum ya, atau TIU, tes kemampuan verbal, di mana ada soalnya berkaitan dengan sinonim atau persamaan kata. Kita mulai soal nomor 1, kreasi yang sama dengan kreasi. Di sini ada kemampuan berpikir, merencanakan, ciptaan, kepandaian menari, atau keindahan. Nah, yang pertama harus kita lakukan, kita cari dulu apa sih makna dari kreasi. Kalau kreasi itu secara bahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia itu kan sama dengan buatan ya. Buatan sama dengan ciptaan ya. Ciptaan atau sama dengan karangan ya. Karangan, desain, karya itu sama. Ya, karya sama tuh. Maka kreasi yang sama dengan itu berarti ciptaan ya. C. Next, soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini jargon. Jargon ini juga sering ya, hampir setiap tes itu kata-kata ini sering muncul ya. Hampir ya, sering muncul berkaitan dengan jargon ini. Nah, kita lihat sendiri. Ada semboyan, ada pepatah, ada pantun, slogan, pekikikan. Nah, kalau semboyan sendiri itu kan sama dengan simbol ya. Semboyan itu kan sama dengan simbol. Kemudian pepatah berarti ibarat ya, pepatah kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian pantun kita tahu sendiri, kalau pekikikan itu jeritan ya, jeritan kalau nggak salah, teriakan ya, pekikikan sama. Sehingga jargon itu yang sama itu adalah dengan slogan. Nah, ya, jargon itu sama dengan slogan. Next, soal nomor 3. Soal nomor 3, imperatif. Imperatif di sini ada bersifat memerintah, kemudian ada bertindak menjajah, berlaku seperti dinasti, berlaku sebagai kerajaan besar, bertindak memecah belah. Kita lihat satu persatu terlebih dahulu. Di mana di sini bertindak menjajah. Menjajah itu berarti kan memerangi itu ya. Menjajah, memerangi ya. Memerangi. Kemudian berlaku seperti dinasti. Dinasti itu berarti keturunan ya. Nah, ini dia. Kita lihat kata-kata yang agak sulit kita pahami ya, betul keturunan nih. Atau turun menurun ya, dinasti. Terus berlaku sebagai kerajaan besar, bukan, bertindak memecah belah. Lebih kepada imperatif itu bersifat memerintah, imperatif ya. A. Nomor 4, klimaks. Nah, ini juga sering dipakai atau sering keluar ya kata-kata seperti ini, klimaks. Nah, hati-hati, di sini ada ejakulasi, ada penetrasi, kulminasi, piramida, cakrawala. Kalau klimaks itu sendiri sebetulnya kan sering kita dengar ini dalam pembelajaran IPA, biasanya klimaks itu sampai pada puncaknya ya, sampai pada puncaknya. Nah, ejakulasi berarti pengeluaran ya. Ejakulasi itu sendiri pengeluaran. Kemudian penetrasi itu sama dengan penerobosan ya. Penetrasi, melakukan penetrasi. Kemudian kulminasi. Ya, ini dia, kulminasi inilah yang sama dengan klimaks. Secara makna itu juga sama puncak ya. Klimaks tadi puncak, kulminasi juga puncak. Nah, jadi yang benar itu C. Kalau piramida, limas ya. Kemudian cakrawala berarti angkasa, wawas apa? Alam semesta, atau cakrawala itu angkasa lebih tepatnya. Next, soal nomor 5. Soal nomor 5 ini ada 0,5 kuintal sama dengan berapa kilo. Nah, sini harus paham dulu. 1 kuintal itu kan sama dengan 100 kilo. Nah, kalau 0,5 kuintal, 0,5 kan sama dengan setengah. Berarti setengah dari 100 itu ya 50 kilo.
Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 6, puso. Ya, puso di sini ada diserang hama, layu. Ini hampir mirip ya, hampir mirip secara maknanya. Kemudian tidak keluarkan hasil, kekeringan, gagal panen. Nah, kalau kita lihat dari pilihannya itu hampir-hampir mirip ya. Nah, puso itu sendiri kan sama dengan tidak mengeluarkan hasil. Ya, dalam istilah pertanian nanti ya, tidak mengeluarkan hasil. Jadi yang tidak mengeluarkan hasil mana? Ya C. Ya, tidak mengeluarkan hasil. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh ada nomenklatur. Nomenklatur. Nah, kita lihat di sini ada beberapa kata-kata yang baru barangkali kita temui. Di sini misalnya ada nominator. Kalau nominator berarti orang yang mencalonkan ya. Orang mencalonkan atau yang mengunggulkan ya. Nominasi ya, itu dia. Kalau dalam sepak bola misalnya nominasi Ballon d'Or ya. Kemudian yang B kandidat. Kandidat itu ya bakal calon ya. Kemudian C tata nama. Ya, sama ini dia tata nama ini sebenarnya sama dengan ini. Nah, ya. Nomenklatur sama atau penamaan itu sama. Jadi yang sama itu ini. Nah, C ya. Untuk nomor 7. Nah, nomor 7. Kemudian nomor 8. Nomor 8 manifestasi. Nah, di sini hati-hati ya untuk nomor 8. Jangan sampai mentang-mentang ini ada C-nya kita pilih yang ini. Nah, ini yang sering keliru ya dalam pengisian soal TIU untuk persamaan kata atau sinonim. Nah, kita lihat sendiri. Sedangkan investasi itu kan modal, penanaman modal ya. Nah, ini penanaman modal. Kalau saham itu bagiannya ya. Saham itu kan bagian. Saya saham saya di sini sekian, itu kan bagiannya. 8 ini yang benar adalah D ya. Next soal nomor 9 ya. Nomor 9 kompulasi. Kompulasi kalau kita lihat di sini ada penghitungan dengan komputer, kumpulan tulisan yang teratur, ikhtisar ya. Ini kata-kata yang ini kita cari, kumpulan informasi yang rumit, perbuatan yang tidak logis secara sadar. Kalau ikhtisar ini sendiri kan sama dengan abstrak. Abstrak sama abstrak atau garis besar. Garis besar. Biasa dalam buku itu sering ada kata-kata ini. Nah, jadi kompulasi itu yang benarnya apa? Perbuatan tidak logis ini ya, secara sadar. Next soal nomor 10 ada peluntar ya. Nah, di sini kita lihat ada berjasa, sukarela, habitat. Habitat ini kan kediaman suatu kelompok ya. Kemudian pelontar ini saya planting saman. Martil berarti penokok. Ya, sukarela ya. Nah, kerjasama bukan. Jadi jawabannya sukarela. Next soal nomor 11. Provokasi. Nah, provokasi ini kan sama dengan hasutan ya. Hasutan atau sama dengan gangguan ya. Nah, kalau promotor itu berarti apa? Promotor itu ya pelopor. Nah, ini hampir mirip ya kata-katanya. Jadi hati-hati. Promotor itu berarti pelopor. Ini pelopor. Ini mengundang musuh, pancingan. Kemudian adu domba. Adu domba itu berarti membentrokkan atau melawan ya. Menakut-nakuti, beda cerita. Provokasi itu pancingan, hasutan, gangguan, berarti kan lebih kepada pancingan. Soal nomor 12. Eksplorasi ya. Eksplorasi kalau kita lihat secara maknanya kan investigasi ini. Ya, investigasi atau pencarian ya, sama nih, pencarian atau penggali ya, penggali. Nah, untuk eksplorasi berarti pengisapan, pemerasan, penyelidikan. Jauh ya, peledakan, penjelasan, lebih ke arahnya berarti ini pengisapan. Nomor 13 di sini ada ekstensi. Ekstensi itu kan perpanjangan ya. Nah, ini sering dalam perkantoran biasanya. Ekstensi. Ah, ini dia udah ada ya, langsung perpanjangan. Untuk nomor 14. Nomor 14 ini sains. Nah, ini sering dipakai biasanya ini sains ini sama dengan ilmu ya. Ilmu.
Misalnya biologi, fisika, kemudian IPA ya, matematika, atau ilmu tentang alam ya, ilmu tentang alam, kemudian tentang dunia fisik dan lain sebagainya. Jelas berkaitan dengan pembelajaran yang lebih kepada hitungan atau lebih kepada nyata langsung gitu ya. Berarti kalau ilmiah itu kan bersifat ilmu, sifatnya ya, akademisi, orang yang berpendidikan tinggi, kampus tuh ya beda ya. Kurikulum itu lebih kepada silabus pembelajaran. Berarti yang benar itu adalah A, ilmu. Next, terakhir soal nomor 15, mutakhir. Nah, ini juga sering kata-kata ini keluar ya. Ini juga sering keluar kata-katanya. Nah, mutakhir ini kan sama dengan terakhir atau terbaru, modern ya. Nah, ini sama nih. Modern, kemudian terbaru, ini sama. Kalau kontemporer ini kekinian ya. Kalau kontemporer kekinian. Kalau temporer berarti darurat, profesional sementara ya. Nah, kemudian kalau insidental itu berarti sewaktu-waktu, setiap saat ya. Kemudian kalau milenium berarti masa jangka waktu yang ya 1000 tahunan ya. Jadi yang benar itu tadi modern ya. Jawabannya E. Selesai. Alhamdulillah ada 15 soal tadi yang sudah kita bahas berkaitan dengan persamaan kata atau sinonim untuk soal tiu ya. Nah, dari 15 soal itu teman-teman bisa ulang kembali di rumah, atau paling tidak yang menjadi kata kuncinya teman-teman harus memahami kata-kata yang jarang kita temui atau jarang-jarang kita dengar. Nah, teman-teman barangkali bisa hafalkan sehingga nanti ketika ada tes kita sudah siap, yang sebelumnya jarang kita dengarkan, kita sudah terbiasa mendengarkannya. Nah, teman-teman semoga bermanfaat, bisa sharekan kepada orang banyak dan mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.